Semua gara-gara negara Zionis biadab Israel. Jika Amerika ikut campur dan serang Iran, Presiden Rusia Putin turun tangan kirim 600 rudal terbaik. Warga Israel segera mengungsi. Perang Dunia III tinggal menunggu waktu. Ketegangan Timur Tengah semakin membara. Setelah gelombang serangan rudal hipersonik Fatah 1 menghantam jantung pertahanan Israel dan membuat sebagian wilayah Tel Aviv hancur lebur, kini dunia terkejut dengan manuver militer dari kekuatan besar dunia, Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya angkat bicara dan menyatakan dukungan penuh terhadap Iran jika Amerika Serikat berani mencampuri konflik. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kremlin hari ini, Putin menyebutkan bahwa setiap serangan ke Iran oleh kekuatan asing akan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas Eurasia. Tak hanya retorika semata, Rusia telah menggerakkan langkah nyata. 600 rudal balistik dan jelajah kelas atas, termasuk sistem Iskander dan Kaliber, kini telah ditempatkan dalam posisi siaga di pangkalan militer strategis. Rudal-rudal ini diklaim mampu menjangkau hingga wilayah Timur Tengah dan markas-markas militer AS di kawasan Teluk. Jika AS meluncurkan satu peluru ke Iran, maka kami akan menjawab dengan badai api. Dunia harus bersiap, ujar Menteri Pertahanan Rusia dalam konferensi pers darurat. Sementara itu, suasana di Israel dilaporkan mencekam. Ribuan warga dilaporkan mulai mengungsi dari kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan Netanya, menuju wilayah yang dianggap lebih aman. Pemerintah Israel telah menetapkan status darurat nasional dan mulai membagikan masker, perbekalan, serta memperkuat bunker-bunker pertahanan. Presiden Iran Ebrahim Raisi menyatakan bahwa pertempuran ini bukan hanya soal Iran versus Israel, tapi soal harga diri dunia Islam yang diinjak-injak. Sementara pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei menegaskan bahwa perjuangan akan berlanjut hingga titik darah penghabisan. Kini, dunia memandang dengan napas tertahan. Banyak analis militer menilai bahwa jika Amerika benar-benar turun tangan, konflik ini bisa menjalar dan meledak menjadi Perang Dunia Ketiga. Semua ini bermula dari arogansi Zionis Israel yang memancing api, dan jika bara ini tak diredam, dunia akan terbakar, ujar salah satu analis geopolitik ternama di Moskow. Dunia menanti, akankah Amerika ikut campur dan memicu kobaran perang global? Ataukah dunia akan menyaksikan lahirnya poros baru kekuatan timur yang bangkit melawan dominasi barat? Waktu akan menjawab, dan jawaban itu bisa jadi meledak dalam hitungan hari. Lebih lanjut, dunia kini seperti duduk di atas bara api yang siap meledak kapan saja. Semua ini bermula dari ulah negara Zionis Israel, negara yang disebut banyak pihak sebagai biang kehancuran dan sumber malapetaka di Timur Tengah. Dulu Palestina dijajah, dihancurkan, diluluh lantakan. Kini, Iran yang menjadi sasaran berikutnya. Tapi Israel tampaknya salah memilih lawan. Tel Aviv, kota metropolitan yang dulu bersinar, kini berubah jadi lautan puing. Ribuan warga Israel dilaporkan mengalami trauma berat, mental runtuh, dan tak bisa tidur. Rumah-rumah runtuh, listrik padam, dan suara sirine menjadi musik mengerikan setiap malam. Kami tidak tahu harus kemana. Iron Dome mati total, ujar salah satu warga Israel dengan panik. Sistem pertahanan udara kebanggaan mereka tak mampu menghadang kedahsyatan rudal hipersonik Fatah 1 buatan Iran. Bahkan, sistem pertahanan mutakhir Israel, seperti Arrow dan Iron Dome, dilaporkan lumpuh dan tidak mampu mendeteksi kecepatan serta manuver rudal tersebut. Mengapa Iran menggempur Israel? Jawabannya tegas dan lugas. Pembalasan atas semua kejahatan yang dilakukan Israel terhadap dunia Islam dan dunia Arab. IRGC, pasukan Garda Revolusi Iran, dalam pernyataannya menyatakan bahwa serangan besar-besaran ke Tel Aviv adalah awal dari operasi pembalasan total. Mereka menyebutnya sebagai peringatan keras kepada Israel dan sekutunya agar tidak lagi mengusik Iran atau negara sahabatnya. Dan yang membuat dunia bergetar adalah kekuatan teknologi rudal Fatah 1 yang digunakan Iran. Rudal Fatah 1, yang mulai digunakan dalam serangan ini, merupakan senjata hipersonik generasi baru buatan dalam negeri Iran. Dirancang untuk menghancurkan target dari jarak jauh, rudal ini melesat lebih dari Mach 5,5 atau sekitar 6.100 km per jam, dan mampu mengubah arah saat mendekati target berkat teknologi MARV, Maneuverable Reentry Vehicle. Kemampuan inilah yang membuatnya mustahil
dicegat oleh sistem pertahanan lawas. Bahkan Iron Dome yang digadang-gadang sebagai benteng pertahanan tercanggih Israel runtuh dalam hitungan detik. Dengan jangkauan hingga 1.400 km, rudal ini bisa menjangkau banyak wilayah penting, termasuk Tel Aviv, Haifa, Ashdod, hingga pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Dan bila perlu, Iran mengklaim siap mengaktifkan rudal-rudal jarak jauh hingga 2.000 km untuk menghadapi kemungkinan intervensi dari Amerika. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa pihaknya tak akan diam jika Iran diserang secara sepihak. Rusia tidak akan tinggal diam menghadapi arogansi militer Barat, tegas Putin. Kremlin telah mengerahkan 600 rudal balistik dan jelajah kelas atas, yang kini dalam posisi siaga penuh. Analis militer dunia menyebut, ini adalah tanda jelas bahwa poros kekuatan timur mulai menantang dominasi Barat. Dan bila satu peluru dari AS meluncur ke Iran, maka respon dari Rusia bisa memicu reaksi berantai di seluruh dunia. Laporan dari lapangan menyebutkan bahwa Bandara Ben Gurion di Tel Aviv penuh sesak. Ribuan warga berusaha kabur dari Israel. Bunker bawah tanah sudah tidak mencukupi kapasitas, dan pemerintah memberlakukan jam malam nasional. Ketakutan dan kepanikan menyelimuti seluruh negeri. Sebagian mulai mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Siprus dan Yunani, walau belum ada jaminan keselamatan. Dunia kini menyaksikan konflik ini dengan ketegangan luar biasa. Dengan Iran, Rusia, dan negara-negara sekutu lain siap menanggapi setiap bentuk agresi dari AS dan NATO, konflik ini bisa meletus lebih besar dari perang manapun dalam sejarah modern. Perang Dunia Ketiga bukan lagi dongeng. Ia sedang mengetuk pintu. Dan semua ini, seperti yang disebutkan banyak pemimpin dunia, berawal dari satu negara, Zionis Israel. Jika Amerika Serikat dan Rusia benar-benar ikut terlibat langsung dalam perang ini, maka dunia akan menyaksikan neraka di bumi. Dua negara adidaya, pemilik senjata nuklir terbanyak dan tercanggih di planet ini, bukan hanya bersaing dalam strategi militer, mereka siap saling menghapus dari peta dunia. Dan jika itu terjadi, perang tak akan lagi terbatas pada rudal konvensional. Ini akan menjadi perang nuklir total. Bayangkan, rudal Minuteman III milik AS yang bisa meluncur dari daratan ke benua lain dalam waktu 30 menit. Rudal balistik antar benua RS-28 Sarmat milik Rusia, dikenal dengan julukan Satan II, mampu menghancurkan wilayah seluas negara Prancis dalam satu tembakan. Dan kini, Iran juga diyakini sudah berada di ambang kemampuan senjata nuklir. Ketika rudal-rudal nuklir saling diluncurkan, tidak akan ada pemenang. Yang tersisa hanyalah kehancuran global. Kota-kota besar seperti New York, Washington, Moskow, Beijing, bahkan London dan Paris akan menjadi target utama. Radiasi, awan jamur raksasa, dan musim dingin nuklir akan melanda seluruh belahan bumi. Sekali saja tombol merah itu ditekan, maka tak akan ada lagi yang tersisa. Tidak agama, tidak negara, tidak manusia, ucap salah satu analis pertahanan di Berlin dengan wajah penuh kecemasan. Para ilmuwan telah memperingatkan, jika 1% saja dari semua senjata nuklir dunia digunakan, maka lebih dari 2 miliar manusia bisa tewas dalam waktu kurang dari sebulan. Inilah babak terakhir. Kiamat bukan lagi sekadar ayat kitab atau cerita film. Kiamat kini berada di ujung jari para pemimpin dunia. Jika ego, ambisi, dan dendam tidak diredam, maka bumi ini akan jadi abu dalam sekejap.